Waktu yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia akhirnya tiba juga. Bukan beduk maghrib, tanda sudah boleh berbuka puasa, melainkan pengumuman daftar pemain awal yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Daftar pemain awal yang dipanggil Patrick Kluivert. Para pejuang yang menyambut dengan penuh kebanggaan nada dering Garuda Calling. Menariknya dari semua nama-nama yang ada, terdapat 11 pemain lokal yang menghiasi, 9 diantaranya bermain di kompetisi domestik alias di Liga 1 Indonesia. Lantas, siapa sajakah para talenta full lokal yang mendapat kehormatan untuk membela Garuda? Lalu sejauh mana kiprah mereka di kompetisi hingga bisa dilirik Patrick Kluivert? Mumpung masih hangat, kami telah menyiapkan ulasan mendalam untuk menjawab sederet tanda tanya tersebut. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan di bulan Ramadan yang mulai ini. Semoga amal ibadat kita sentiasa diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, guys. Hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan pemanggilan 27 pemain Timnas Indonesia dan kemudian masuk lagi 3 amunisi baru yang baru mengambil sumpah ini, dan juga perlawanan di 4 laga terakhir dan 2 perlawanan pada bulan Ramadan ini. Pada 20 Maret di Sydney, Australia, dan juga 25 Maret di Bahrain. Di mana pemain-pemain yang dipanggil ini sebenarnya bukan semua juga diaspora, guys. Ada juga pemain-pemain lokal yang masih diberi kepercayaan oleh jajaran kepelatihan yang baru diketuai oleh Patrick Kluivert. Jadi ini menunjukkan bahawa pemain lokal juga punya potensi, punya bakat dan talenta yang perlu diketengahkan. Itu yang ingin mungkin disampaikan oleh Patrick Kluivert apabila beliau juga memanggil pemain baru di Liga 1, iaitu Bagaskara, Septian Bagaskara. Jadi saya baru pertama kali mendengar nama ini. Saya pun tidak tahu, guys, nama ini rupanya diintai-intai oleh pelatih Patrick Kluivert ketika mungkin beliau berada di Indonesia melihat perlawanan-perlawanan di Liga 1 ini. Dan Septian Bagaskara ini telah mencetak 7 gol daripada 21 perlawanan. Beliau ini merupakan penyerang murni, ya. Itu berbeda dengan Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya. Mereka ini pemain sayap, mereka bukan penyerang murni. Ketimbang dengan Bagaskara ini adalah penyerang yang murni yang perlu diberi perhatian juga oleh pihak lawan. Tetapi saingan daripada pemain-pemain diaspora sudah tentu oleh Romini, Ratna Oratmangun, Rafael Struijk. Tetapi Ratna Oratmangun ini saya difahamkan tidak bisa bermain melawan Australia karena dikenakan kartu, ya, karena sanksi kartu itu. Tetapi pemain lokal yang lain seperti Hoki Caraka dan juga Ramadan Sananta juga sedang memberikan yang terbaik untuk membina kepercayaan dari pelatih. Oke, guys, saya ingin reaksi terkait dengan ini, yaitu lokal tak gentar, begini kiprah pemain Liga 1 yang dipanggil Patrick Kluivert. Apa di sebalik judul video ini? Yuk kita simak sama-sama. Nanti di belakang saya akan beri ulasan sepenuhnya, guys. Oke, yuk. Di barisan paling belakang alias posisi penjaga gawang, nama Hernando Ari masih terus dipercaya. Dipanggilnya kiper kelahiran Semarang ini gak lepas dari performa apik bersama Persebaya Surabaya. Bersama Bajul Ijo, Hernando kerap mencatatkan clean sheet, termasuk sesaat sebelum resmi dipanggil, Gen Z berusia 23 tahun ini melakukan 4 saves yang membuat PSM Makassar pusing 7 keliling. Pemanggilan Hernando ini pusing 7 keliling jadi kiper yang paling konsisten masuk skuad Garuda. Jebolan paling konsisten, Selek ini sudah berseragam merah putih sejak U16 asuhan Fahri Husaini.
Ketika itu Hernando jadi pahlawan yang membawa skuad Garuda Muda menjuarai Piala AFF U16 2018. Juara Hernando U16. juga jadi bagian vital saat timnas U22 mengamankan medali emas SEA Games 2023 Medali emas lagi. saat ditangani Indra Syafri. SEA Games. Saat dilatih Sinteyong pun Hernando nggak pernah absen masuk list squad. Bahkan pelatih asal Korea Selatan inilah yang memberi debut manis Hernando di timnas senior. Hernando juga berjasa membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga. Bahkan kekasih Devani Audrey ini hampir meloloskan timnas U23 ke Olimpiade Paris 2024. Alhasil dipanggilnya Hernando yang jago nepis penalti oleh Patrick Kluivert ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Siapapun pelatihnya, Hernando tetap jadi pilihannya. Adapun nama yang mengejutkan adalah Nadeo Argawinata. Pasalnya performa kiper yang disebut mirip Kepa Arrizabalaga ini nggak bagus-bagus amat. Bahkan penggawa Borneo FC ini kerap diolok-olok netizen lantaran sering blunder konyol. Oh, sering blunder. Salah satunya di pekan ke-14 Liga 1 saat berjumpa Persija Jakarta. Nadeo yang kelewat PD meninggalkan pos penjagaan di Alamak. sepakan Andritani Ardiasya memantul dan melewati kepalanya dan Oh. membuat Gustavo Almeida dengan mudah menjebloskan bola. Netizen yang sebal dengan Nadeo sampai-sampai menggunakan kalimat one shoot one goal untuk menggambarkan betapa rapuhnya kiper 28 tahun ini. Aduh. Selain itu, Nadeo juga dinilai pengambil keputusan yang buruk. Terbukti sejauh musim ini, Nadeo sudah mengantongi 2 kartu merah akibat aksi kocaknya di laga kontra 2 kartu PS merah lagi ya. dan Persebaya Surabaya. Namun kabar baiknya, nama Nadeo dianggap hanya sebagai pelengkap alias formalitas belaka. Patrick Kluivert diyakini bakal mencoret ex-kiper Bali United ini. Di posisi back, Patrick Kluivert juga menyertakan 2 back lokal yang mentas di Liga 1. Rizky Ridho. Kedua pemain ini berasal dari satu klub yang sama. Mereka adalah Ferrari. Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Dari klub yang sama. Penggawa Persija Jakarta ini pun mendapat respons yang berbeda dari netizen. Untuk Rizky Ridho, netizen tanah air tanpa perdebatan mengakui kalau sang bek sangat layak masuk timnas Indonesia. Pasalnya Ridho merupakan salah satu pemain yang paling konsisten, baik bersama Macan Kemayoran maupun saat di skuad Garuda. Di tengah gempuran para pemain asing Liga 1 dan mewahnya komposisi bek keturunan di timnas Indonesia, bek kelahiran Surabaya ini mampu bersaing secara sehat. Oh, betul. Bahkan Ridho mampu jadi pilihan utama Carlos Pena dan Sinteyong. Di Persija Jakarta, Rizky Ridho ditunjuk jadi Kapten yuk. tim. Ketenangan, tackle bersih, intercept dan umpan-umpan panjang akurat dari Ridho sangat diandalkan oleh klub ibu kota. Bahkan pemain yang identik dengan jersey dimasukkan ini juga jago mencetak gol. Sesaat setelah diumumkan masuk timnas lagi, Ridho mencatatkan namanya di papan skor lewat sepakan jarak jauh indah di laga kontra Arema FC. Sementara itu di beberapa laga terakhir timnas, gol Rizky jarak Ridho jauh berduet dengan guys ya. Jahit Ses. Pemilik 42 caps timnas senior ini jadi satu-satunya bek lokal yang bisa mencadangkan Justin Hubner, Jordi Amat dan lainnya. Peluang Rizky Ridho untuk bersaing dan masuk line up di era Patrick Kluivert pun sangat terbuka. Namun cerita manis dan penerimaan positif ini nggak berlaku untuk Muhammad Ferrari. Netizen pun menyayangkan kenapa Pak Polisi muda ini masuk dalam daftar panggil. Pasalnya publik menilai kalau talenta Ferrari untuk saat ini belum sampai level masuk timnas senior. Sang pemain dipandang terlalu temperamen dan mainnya gerasak-gerusuk. Bahkan di laga terbaru kontra Arema FC, Ferrari jadi bahan hujatan lantaran cetak gol ke gawang sendiri. Alamak. Netizen lebih suka dengan duo Sayuri yang tampil apik bersama Malut United. Namun bagaimanapun juga Ian pandangan Sayuri, sempit netizen Yakob berbeda Sayuri. dengan pertimbangan kompleks seorang pelatih sekelas Patrick Kluivert. Beralih ke posisi gelandang, Patrick Kluivert juga memanggil 2 pemain langganan era Sinteyong. Mereka adalah Egy Maulana, Fikri dan Ricky Kambuaya.
Dua penggawa Dewa United ini menolak untuk disingkirkan. Sejauh musim ini bersama Banten Warriors, Egy Kelok 9 tampil menonjol dengan 11 gol lah, 4 catatan 11 assist. gol dan 4 assist. Tapi guys, sebelum tu kan, Egy Maulana Fikri ni juga, dia selalu bernasib baik ya ketimbang dengan Witan Sulaiman. Jadi mereka ini, dengan Witan Sulaiman ini kadang-kadang bertukar-tukar posisi tu, posisi yang sama, dan kadang-kadang Egy dipanggil, kadang-kadang Witan dipanggil. Tapi kali ini, Egy Maulana Fikri ini bernasib baik dipanggil oleh Patrick Kluivert dan Witan Sulaiman dicoret sementara lah, kemungkinan kan. Mungkin dia punya perform tidak baik-baik lagi saat ini. Jadi beruntung kepada Egy Maulana Fikri. Begitu juga dengan pertahanan tadi ya. Rizky Ridho itu. Tapi Rizky Ridho inilah satu-satunya pemain timnas Indonesia lokal ini yang punya talenta yang sangat luar biasa. Bagi saya sangat luar biasa. Dia bisa menyaingi pemain-pemain diaspora yang lain. Bayangkan guys, di lini pertahanan itu semua pemain hebat-hebat dengan nilai pasar yang tinggi, dengan pengalaman yang sangat luas, kayak J.E. Jas, Miss Hilgers, Kevin Dix, Justin Hubner, Jordi Amat. Itu kalau kita lihatlah, memang pemain lokal tidak ada yang bisa duduk di posisi itu apabila kita nampak main-main diaspora ini. Semua posisi itu sudah ada. Tetapi Rizky Ridho masih diberi kepercayaan oleh pelatih yang baru ini, Patrick Kluivert juga. Begitu juga keberuntungan kepada Muhammad Ferrari ini, ada namanya tersenarai. Mungkin backup kepada pemain-pemain diaspora yang mungkin akan tercedera ya. Jadi kita lanjut. Ex-Lechia Gdansk ini sangat diandalkan oleh Jan Olde Rickering. Sang pelatih kerap memainkan Egy di 3 posisi berbeda sesuai dengan kebutuhan tim saat itu. Selain ditugaskan sebagai winger di 2 sisi, Egy juga mampu nyetel saat main sebagai gelandang serang. Kecepatan, dribbling lengket, dan gocekan maut pemilik nomor punggung 10 ini membuat lawan pontang-panting. Saat tim lawan mulai kehabisan energi, Egy bisa jadi senjata rahasia bagi Patrick Kluivert. Selain Egy, gelandang lainnya Ricky ada Kambuaya. Ricky Kambuaya. Ini pun masih pemain kelahiran Sorong dipanggil. Ini jadi satu-satunya perwakilan dari tanah Papua yang menghiasi skuad Garuda. Dipanggilnya Ricky tak lepas dari performa konsisten di level klub. Apalagi saat Patrick Kluivert menyaksikan langsung laga Dewa United versus Persija Jakarta, sang jenderal lapangan tengah ini tampil apik dengan mode lengan digulung. Namun sayangnya peluang Kambuaya untuk menggeser Tom Haye atau Ivar Jenner di sektor tengah timnas Indonesia agaknya masih cukup sulit. Apalagi skuad Garuda bakal ketambahan Joy Pelupesi. Alhasil, lini tengah yang sesak dengan kemewahan membuat peluang bermain ex Persebaya Surabaya semakin tipis. Namun sepak bola nggak melulu soal hitung-hitungan di atas kertas. Bisa jadi Patrick Kluivert punya strategi tersendiri, tapi paling tidak Kambuaya bisa jadi opsi alternatif saat lini tengah buntu dan ada di situasi buruk. Sisi positif lainnya, Kambuaya bisa menimba ilmu dari jajaran pelatih timnas Indonesia. Hal ini tentu akan jadi modal berharga untuk karir profesionalnya. Oke, mantap. Selain Egy dan Kambuaya, ternyata ada satu penggawa Dewa United lagi yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dialah Septian Ini yang baru, Bagaskara. Septian Bagaskara. Sinteyong memanggil Malik Rizaldi. Sosok Septian Bagaskara langsung jadi buah bibir di sosial media. Netizen FOMO mungkin masih asing dengan juru gedor 27 tahun ini. 27 tahun. Namun Kluivert yang merupakan ex-striker ganas punya penilaian tersendiri ke Bagaskara. Jika dilihat-lihat, performa Bagaskara juga tak sembarangan di Dewa United. 7 gol dan 1 assist sudah dikemas bersama Banten Warriors. Torehannya ini bahkan sanggup membuat Rafael Strijk yang main di Liga Australia terancam posisinya. Bisa jadi kalau Kluivert memainkan formasi 4-3-3, jebolan timnas U23 yang merupakan penyerang tengah murni ini bakal diberi kesempatan debut saat laga kontra Australia atau Bahrain. Selain Bagaskara, ada 2 striker lokal lainnya yang siap bersaing. Sosok itu adalah penyerang muda Hoki PSS Caraka. Sleman yakni Hoki Caraka, bintang brilian.
Pemain asal Gunung Kidul ini tampaknya benar-benar dinaungi keberuntungan alias Iya, ini pun ada pasangan keberuntungan tiap kali juga kan. Garuda Calling, nama top scorer Garuda Select Jilid 4 ini selalu terselip. Padahal performa hoki di level klub gak bersinar banget. Bahkan pemain berusia 20 tahun ini sudah 12 laga Muda gak lagi, mencetak Bang. gol untuk Super Elang Jawa. 20 Di tahun. timnas pun hoki cuma jadi pajangan. Mentok-mentok diminta untuk pemanasan namun gak jadi dimainkan. Alhasil netizen pun berprasangka buruk dan sampai-sampai menuding hoki sebagai pemain titipan. Komentar jahat ini pun ogah ditanggapi oleh yang bersangkutan. Malahan hoki yang sudah terbiasa dipandang sebelah mata ini mendapat dukungan dari Peter Huistra. Pelatih anyar PSS Sleman ini percaya kalau anak asuhnya merupakan bintang muda yang potensial. Bintang muda yang Hoki potensial masih lah. sangat muda, jadi dia bisa berkembang jika mendapat menit bermain di tim nasional. Saya harap dia bisa menunjukkan kemampuannya bersama timnas Indonesia. Satu nama terakhir Oke, yang melengkapi Ramadan daftar 3 Sananta. striker lokal adalah Ramadan Sananta. Bulan Ramadan ini benar-benar jadi berkah untuk juru gedor Persis Solo. Bulan Ramadan Beda ya, dengan hoki, benar-benar. momen comeback Sananta ini justru diharapkan oleh netizen. Pasalnya publik menilai ex-top scorer PSM Makassar ini punya potensi besar. Dari jauh-jauh hari, Sananta pribadi pun sudah optimis bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert. Kepercayaan diri ini dilontarkannya dalam sebuah obrolan dengan Bola Sports. Optimis pasti optimis. Tapi sebelum optimis, pastinya saya harus memberikan yang terbaik di sisa laga Liga 1 ini sebelum dipanggil ke Timnas Indonesia. Jadi saya harus menunjukkan kualitas kepada pelatih, semua staf dan yang lainnya. Saya akan bekerja keras. Pemain yang sudah mencetak 4 gol di babak kualifikasi Piala Dunia ini pun mengaku tak gentar dengan kehadiran Ole Romeni di lini depan Garuda. Apalagi secara menit bermain di level klub, catatan Sananta masih lebih bagus dari para striker keturunan. Sebagai pembanding, sejauh musim ini Sananta sudah tampil 22 kali bersama Laskar Sambernyo. Berapa gol ini ya? Sementara itu Ole baru tampil 20 kali dengan rincian 13 bersama FC Utrecht dan 7 lainnya dengan Oxford United. Baru 7 kali. Mangun baru 19 laga di FC Dender dan Rafael Strike baru tampil 10 pertandingan dengan Brisbane Roar. Namun secara kemampuan individu, Patrick Kluivert tampaknya lebih tertarik dengan pemain keturunan. Salah satu di antara 3 striker lokal ini kemungkinan besar ada yang dicoret. Entah itu Septian Bagaskara, Hoki Caraka ataupun Ramadan Sananta. Akan ada yang dicoret, siapa saja pemain lokal yang bakal masuk skuad final yang akan didaftarkan untuk laga kontra Australia. Oke guys, daripada 27 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, ada 9 nama pemain lokal yang bermain di Liga 1 Indonesia itu, yang diketuai oleh Rizky Ridho di bagian lini pertahanan, merupakan bek tengah andalan Persija yang konsisten menunjukkan performa beliau yang begitu solid di lini pertahanan ketika bermain dengan Persija itu. Dan yang terakhir sekali, perlawanan beliau itu mencetak gol yang sangat luar biasa, gol yang sangat cantik, yang telah menghasilkan cetakan yang mungkin kalau diikut dari gol-gol tercantik ini, salah satu gol yang sangat cantik daripada Rizky Ridho ya. Jaraknya hampir-hampir daripada tengah lapangan itu, separuh ya daripada lapangan itu, dan penjaga gol tertewas guys. Begitu jauh sekali dia keluar daripada gawangnya dan akhirnya bola melepasi penjaga gol itu. Itulah Rizky Ridho. Persaingan yang sangat sehat di lini belakang, beliau bisa mencabar pemain-pemain diaspora ini. Oke, pemain kedua yaitu Muhammad Ferrari, juga dari Persija Jakarta. Nah, pemain muda ini tampil juga dengan bersemangat. Dia punya potensi besar, tapi perlu digilap dan perlu lebih menit bermain lagi. Perlu bermain lebih kerap dengan pemain-pemain diaspora supaya pengalaman
pemain dari Eropah itu menyerap masuk kepada pemain lokal ini. Kemudian Hoki Caraka yang selalu mendapat keberuntungan juga dipanggil sama ada di era Sintayong ataupun Patrick Kluivert ini. Ini juga penyerang muda ya, masih 20 tahun, masih punya peluang yang besar untuk menampilkan prestasinya dengan lebih baik lagi. Dan seterusnya Ramadan Sananta juga striker yang menunjukkan ketajaman dalam mencetak gol untuk Persis Solo. Ini juga diberi kepercayaan lagi. Dan antara pemain penyerang lokal yang paling menonjol adalah Ramadan Sananta ini. Okey, di lini penjaga gawang pula Nadio Argawinata dan juga Hernando Ari daripada Borneo FC dan juga Persebaya Surabaya ini. Tetapi kelebihan itu lebih kepada Hernando Ari ini ya, karena penjaga gawang muda ini sudah mendapat beberapa medali ya, terutamanya SEA Games baru-baru itu. Kemudian di U16 Piala AFF pernah mendapat kejuaraan dan juga lain-lain lagi lah. Hampir membawa timnas Indonesia ke Olimpik juga di peringkat kelompok umur U23. Okey, Egy Maulana Fikri, gelandang serang yang punya kreativitas yang tinggi dengan kaki kirinya begitu berharga dan bernilai sekali. Kaki kiri Egy Maulana Fikri ini. Beliau ini kalau mendapat peluang dengan kaki kiri, kemungkinan bisa mendapat cetakan gol yang cantik juga ini. Okey. Selain itu, Ricky Kambuaya juga gelandang yang memiliki kemampuan untuk menyerang. Ini punya stamina yang baik, turun naik itu cepat dan beliau tidak pernah lelah di atas lapangan. Itulah Ricky Kambuaya. Dan pemain baru yang dipanggil yaitu Septian Bagaskara daripada Dewa United ini. Penyerang yang sangat produktif dan menjadi top skor bagi Dewa United. Kemungkinannya sebab itu dia dipanggil oleh Patrick Kluivert. Itu antara pemain-pemain lokal guys. Jadi persaingan pemain lokal dengan diaspora ini juga tidak kurang hebatnya. Maknanya pemain-pemain lokal di Indonesia ini juga banyak yang bertalenta dan punya potensi yang baik. Cuman sekarang ini di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi sudah tentu kepelatihan Patrick Kluivert ini memikirkan yang paling terbaik untuk timnas Indonesia ini. Dan sudah pasti beliau akan menggunakan kemungkinannya ya sepenuhnya pemain-pemain diaspora di starting line up dia nanti. Jadi apapun guys, siapapun pemainnya, kita tetap mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia untuk mendapat poin sama ada sekurang-kurangnya 1 poin melawan Australia ini. Kalaupun mendapat kejutan 3 poin penuh itu lagi bagus sebenarnya. Dan wajib poin penuh melawan Bahrain nanti di GBK. Jadi guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan pemain-pemain lokal ini? Adakah mereka ini bisa membawa dampak yang besar untuk timnas Indonesia ataupun tidak? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.